Di kelas pendidikan seks, Im Do-hon menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Anak-anak terkejut ketika melihat ilustrasi tentang tubuh pria dan wanita. Euna memperhatikan reaksi anak-anak dan memikirkan tentang apa yang membuat seseorang menjadi dewasa. Dia ingat kembali saat dia masih di kelas 1, dan wali kelasnya, Eugenia, menjelaskan tentang sistem reproduksi dengan cara yang aneh. Anak-anak mulai berdiskusi tentang apa yang mereka pelajari di kelas pendidikan seks. Mereka berdebat tentang apa yang benar dan apa yang salah. Seorang anak laki-laki juga secara tidak sengaja menarik tali bra olahraga Jung Hayang, yang membuatnya menangis. Euna mencoba menghibur Hayang, dan menjelaskan bahwa menjadi dewasa, bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang menemukan alasan untuk hidup. Dia berkata, bahwa orang dewasa yang hebat, adalah seseorang yang bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan. Anak-anak masih belum memahami apa yang dimaksud Euna. Mereka masih berpikir, bahwa menjadi dewasa, hanya tentang perubahan fisik. Setelahnya Euna memimpikannya masa lalu, saat dia mengalahkan Lilith, salah satu guma. Dia juga mengingat percakapan dengan Lee Yo-jung, yang sedang berlutut dan menangis. Lalu Euna berjalan di depan anak-anak, yang mengikuti di belakang sambil berlari. Mereka semua berbicara tentang liburan musim panas yang akan segera tiba. Dahulu, di tengah transisi kepemimpinan Dewi Peri Im Gaeul kepada Ha Baek-ryeon, dunia juga menyaksikan kehancuran organisasi kuat Guma, yang selama ini berambisi menciptakan dunia baru bagi manusia. Salah satu pemimpinnya, Guma Lilith, mengamati kehancuran ini dengan sikap pasrah, menyadari bahwa rekan-rekannya, seperti Agares dan Belzebut telah tumbang. Lilith, yang terkenal dengan kemampuannya untuk membangkitkan nafsu tak terkendali di sekitarnya, telah menyebabkan kekacauan besar di Seoul dan Incheon, sebelum akhirnya turun ke Dongdaegu. Di sana, ia membangun sarangnya, sebuah penjara bawah tanah, dan menunggu para pemain yang berani menghadangnya. Namun, tidak seperti Guma lainnya yang memilih bertarung sampai mati, Lilith lebih memilih untuk tetap bertahan. Teror yang ditimbulkan oleh Lilith sangat mengerikan. Dengan kemampuannya, ia mengubah tempat-tempat umum menjadi pusat kekacauan, membuat orang-orang kehilangan kendali atas diri mereka sendiri, dan bertindak seperti binatang. Para korban seringkali harus bertahan selama berhari-hari, dalam keadaan penuh nafsu, hingga banyak yang hancur secara mental. Para perempuan yang menjadi korban, bahkan harus melahirkan anak-anak yang tidak mereka inginkan, yang kemudian dikenal sebagai suku Ain, anak-anak yang kebanyakan ditinggalkan, atau justru membuat ibu mereka memilih mengakhiri hidup. Untuk menghadapi Lilith, organisasi manajemen mana memilih pemain yang memiliki resistensi sihir tinggi, dan dapat menahan pengaruhnya. Salah satunya adalah Euna, yang kebal terhadap sihir Lilith, berkat hadiah atau gift miliknya. Bersama Yo-jung, yang saat itu tidak berada dalam masa subur, dan dapat bertahan sebagai pendukung, mereka pun maju ke sarang Lilith. Namun, meski pertempuran berjalan sesuai rencana, Yo-jung tetap terkena pengaruh Lilith. Sihir yang mengendalikan hasrat manusia, membuatnya kehilangan kendali, dan ia berusaha menolak kedatangan Euna, karena takut menunjukkan kelemahannya. Tapi Euna tetap berada di sisinya, menemaninya melewati masa sulit, hingga efek sihir tersebut mereda. Selama 3 hari 3 malam, Euna menahan segala godaan birahi, dan tetap menemani Yo-jung tanpa melampaui batas. Saat Yo-jung akhirnya sadar, ia merasa bersalah karena telah membebani Euna, tetapi Euna menegaskan, bahwa ia tidak menyesalinya. Hubungan mereka pun menjadi semakin ambigu, lebih dari sekedar teman, tapi belum mencapai tahap kekasih. Keduanya saling memahami,
tetapi memilih untuk tidak mengakui perasaan mereka, takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi di dunia yang keras ini. Namun, di balik sikap dingin Euna, ia mungkin sedang menunggu. Menunggu saat di mana ia bisa menyatakan cintanya tanpa rasa takut, saat di mana ia menemukan alasan untuk hidup. Setelah pertempuran berakhir, Euna kembali menjalani kehidupannya. Namun, suatu malam, ia mengalami mimpi yang sangat nyata, mimpi tentang kejadian yang telah berlalu. Begitu nyata, hingga meninggalkan sensasi di tubuhnya. Saat terbangun, ia menyadari sesuatu yang memalukan telah terjadi padanya. Ia mengalami mimpi basah. Berusaha tetap tenang, Euna berjalan ke kamar mandi dalam gelap, untuk mencuci celana dalamnya. Namun, usahanya untuk merahasiakan hal ini gagal total, saat ibunya tiba-tiba masuk dan menyalakan lampu. Dalam kepanikan, Euna buru-buru berbohong, bahwa ia mengompol. Dan ibunya, yang masih setengah tertidur, hanya menganggapnya sebagai kejadian biasa. Pagi harinya saat sarapan, ayahnya secara tidak langsung menyindir kejadian tadi malam, membuat Euna semakin malu. Ibunya dan adiknya, Enae, juga ikut menertawakannya, membuatnya merasa ingin menghilang dari dunia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Euna benar-benar ingin mati karena rasa malu yang luar biasa. Saat ini, nampak suasana liburan musim panas yang penuh dengan persiapan, dan ekspektasi bagi para calon siswa Akademi Pemain. Kelompok konglomerat mengumumkan perekrutan penerima beasiswa, bagi siswa sekolah dasar yang mendukung akademi ini. Namun, berbeda dengan kebanyakan anak lainnya, yang harus mempertimbangkan cakupan sponsorship mereka dengan hati-hati, Euna sudah dipastikan sebagai penerima beasiswa dari Sirius Group, berkat pengaruh ayahnya dan Han So-hyun. Dengan status ini, ia bisa menikmati liburannya dengan lebih santai, dibanding teman-temannya. Ketika tiba di Akademi Pemain, suasana penuh dengan antusiasme. Teman-teman Euna, termasuk Hayang, yang merupakan keturunan langsung Elis, juga memiliki sponsor sendiri. Namun, tidak seperti Euna yang langsung mendapatkan beasiswa, mereka tetap harus mengikuti ujian seleksi secara formal. Euna merasa seperti melupakan sesuatu yang penting, tetapi ia mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai hal yang tidak signifikan. Di akademi, mereka bertemu dengan Euna, Yeonhwa, dan Chang Jin, yang telah lebih dulu sampai, dan mempersiapkan tempat belajar serta ruang latihan. Meskipun fasilitas akademi tidak diperuntukkan bagi siswa non-akademi, dengan bantuan sponsor dari Sirius Group, mereka bisa mendapatkan akses, dengan syarat berbagi dengan siswa Akademi Pemain. Keuntungan memiliki sponsor besar, sangat terasa di lingkungan seperti ini. Dalam perbincangan dengan teman-temannya, Euna menunjukkan ketidakpercayaannya, terhadap orang-orang yang mendapat manfaat besar tanpa usaha nyata. Pembicaraan ini menyinggung Hayang, yang merasa tidak adil dengan pandangan tersebut. Di sisi lain, Euna juga merenungkan bagaimana Ryu Yeonhwa adalah sosok yang sempurna, bahkan dalam dunia yang penuh korupsi. Ia teringat bagaimana Yo Do-jun, yang sebelumnya mencoba menyelidiki latar belakang Yeonhwa, akhirnya menyerah karena tidak menemukan celah sedikit pun. Namun di sisi lain, Han Chang-jin memiliki sejarah yang kelam, dan koneksi mendalam dengan dunia bawah tanah. Ketika sesi belajar dimulai, suasana menjadi lebih serius. Yeonhwa memberikan penjelasan yang mendalam, tentang soal-soal ujian masuk, membuat beberapa siswa merasa mengantuk, termasuk Euna dan Euna. Nada suara Yeonhwa yang tenang, semakin membuat mereka sulit menahan kantuk. Momen ini menjadi ringan, ketika Euna tiba-tiba tertawa, karena mendengar kata puding, yang membuat suasana ruang belajar menjadi lebih santai.
Setelah sesi belajar selesai, mereka memutuskan untuk beristirahat, sebelum latihan mana di pusat pelatihan. Han Changjin menawarkan, untuk membeli es krim bagi mereka. Ena dengan ceria meminta melona, sementara Euna dengan sengaja mengerjai Changjin, dengan meminta milkshake Baskin Robbins yang sulit ditemukan. Tanpa curiga, Changjin langsung pergi mencari pesanan tersebut, menunjukkan betapa berdedikasinya dia terhadap permintaan Ena. Euna yang melihat interaksi ini, hanya bisa merasa heran dan sedikit kesal, dengan banyaknya orang yang mengelilingi Ena. Ia berpikir, bahwa tidak ada pria baik di dunia ini, sehingga ia ingin tetap menjaga saudara perempuannya dari orang-orang yang menurutnya hama. Dengan suasana hati yang sedikit usil dan protektif, Euna memutuskan, bahwa selama dia ada di sekitar Ena, dia akan memastikan tidak ada pria yang bisa mendekatinya dengan mudah. Setelah menghabiskan waktu di ruang belajar, Euna memutuskan untuk beristirahat sejenak, dan keluar untuk membeli minuman dari mesin penjual otomatis. Saat hendak mengambil minuman, perhatiannya teralihkan oleh sosok yang sedang berlatih, di dalam tempat latihan yang memiliki dinding kaca. Sosok itu adalah Ryu Yeonhwa, satu-satunya orang di akademi pemain, dengan rambut biru khas, karena mana dalam tubuhnya. Euna mengamati, bagaimana Yeonhwa berlatih dengan serius, mengayunkan tombaknya, dengan gerakan yang rapi dan penuh presisi. Ia mengagumi keterampilan gadis itu, menyadari bahwa kehebatannya tidak hanya berasal dari bakat, tetapi juga dari latihan keras yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan Soon Taeyang, seorang pemain kuat yang mendapatkan kekuatannya berkat sekutu yang mendukungnya, Yeonhwa berbeda. Dia tumbuh sebagai seorang individu yang mengandalkan kekuatan dan keterampilannya sendiri. Terpancing rasa ingin tahu, Euna diam-diam memasuki tempat latihan, mengambil 2 pedang kayu, lalu berlari mendekati Yeonhwa untuk menantangnya. Yeonhwa terkejut dengan aksinya, tetapi dengan cepat menyesuaikan diri. Duel antara keduanya pun dimulai. Dalam pertempuran yang intens tanpa penggunaan mana, Euna menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membaca gerakan lawannya. Dia mampu menghindari dan mengantisipasi serangan Yeonhwa dengan lincah, meskipun dia 4 tahun lebih muda darinya. Namun, Yeonhwa bukanlah lawan yang mudah. Dengan pengalaman dan keterampilannya, ia berhasil menekan Euna berkali-kali, memanfaatkan keunggulan tombaknya, yang memiliki jangkauan lebih panjang. Keduanya bertarung sengit, saling menangkis serangan, dan menghindari pukulan dengan strategi masing-masing. Euna mencoba menyerang dari berbagai sudut, bahkan menggunakan dinding kaca sebagai pijakan, untuk melompat dan menyerang dari atas. Yeonhwa merespon dengan cepat, menggunakan tombaknya, untuk memblokir dan menyerang balik. Pada akhirnya, pertarungan berakhir imbang. Belati kayu Euna hancur berkeping-keping akibat benturan, sementara Yeonhwa secara refleks menggunakan mana, untuk membentuk es guna melindungi dirinya. Keduanya pun terbaring di lantai, kelelahan setelah duel yang menuntut konsentrasi penuh. Dalam suasana tenang pasca pertarungan, mereka berbincang singkat. Yeonhwa mengungkapkan kekagumannya pada Euna, dan menyadari bahwa dia memang adik dari Ena, yang juga pernah ia latih dalam kontrol mana. Sementara itu, Euna melihat sisi lain dari Yeonhwa yang lebih manusiawi, berbeda dari dirinya yang sebelumnya, yang hanya dikenal sebagai seorang petarung berbakat, tetapi kesepian. Namun, ketenangan mereka terganggu, oleh sekelompok siswa tahun ketiga dari Akademi Menengah, yang tiba-tiba masuk ke tempat latihan. Mereka meremehkan keberadaan Euna dan Yeonhwa, menganggap bahwa tempat itu harus mereka gunakan, untuk latihan menjelang semester kedua yang penting. Mereka menantang Yeonhwa untuk bertarung, dengan taruhan bahwa sang pemenanglah yang berhak
untuk menggunakan fasilitas tersebut. Yeonhwa, yang semula enggan terlibat, akhirnya menerima tantangan, setelah melihat ekspresi teman-teman Euna yang mendukungnya. Euna, yang sudah bisa menebak bagaimana hasilnya, hanya bisa menghela napas. Dia tahu bahwa siswa tahun ketiga itu baru saja membuat kesalahan besar. Dengan tatapan penuh determinasi, Yeonhwa bersiap menghadapi mereka. Sebagai seseorang yang dijuluki Yeonhwa tak tertandingi, dia akan segera menunjukkan kepada mereka betapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Mojiran adalah salah satu siswa dengan peringkat akademis terbawah di tahun ketiga akademi menengah. Sejak SMP, dia dan teman-temannya merasa bangga menjadi bagian dari akademi. Namun, kedatangan siswa baru dari luar akademi membuat mereka merasa terancam. Para pendatang baru ini, meskipun kurang pengalaman, dengan cepat menyerap ilmu dan berkembang, bahkan melebihi beberapa siswa lama, seperti Mojiran dan kelompoknya. Hal ini membuat mereka merasa tidak nyaman, dan memunculkan perasaan superioritas terhadap para pendatang baru. Di tahun ketiga, siswa baru dari luar akademi diterima, meskipun mereka memiliki sedikit, atau bahkan tidak ada pengalaman bertarung dengan monster. Mojiran dan teman-temannya memandang rendah mereka, mempertanyakan alasan mereka begitu berambisi melawan monster. Namun kenyataan membuktikan bahwa para pendatang baru ini dengan cepat beradaptasi dan berkembang pesat, mengancam posisi siswa lama. Mojiran ingin bergabung dengan klan bergengsi, tetapi pertemuannya dengan petugas klan tidak berjalan sesuai harapan. Petugas tersebut menilai bahwa Mojiran dan teman-temannya tidak memiliki keunggulan yang cukup. Mereka hanya memiliki latar belakang akademi yang baik, tetapi itu saja tidak cukup untuk diterima di klan bergengsi. Bahkan, petugas tersebut mengusulkan agar mereka membawa siswa yang lebih berbakat dari kelas 25 tahun depan, sebagai syarat agar bisa dipertimbangkan. Kekecewaan dan kemarahan Mojiran semakin memuncak. Dia merasa diperlakukan tidak adil dan diremehkan. Dalam keadaan frustasi, dia berjalan tanpa tujuan di koridor pusat pelatihan. Di sana, dia melihat Ryu Yeonhwa, seorang siswa berbakat dengan rambut biru khas akademi, yang sedang berlatih. Dia juga melihat Nohna, gadis yang terkenal karena kecantikannya, tetapi tidak banyak diketahui tentang kemampuannya. Mojiran semakin kesal ketika melihat beberapa anak kecil di pusat pelatihan, merasa bahwa tempat tersebut telah kehilangan eksklusivitasnya. Dengan amarah yang meluap, Mojiran dan teman-temannya memutuskan untuk menghadapi Yeonhwa. Mereka berpikir bahwa meskipun mereka hanya memiliki nilai rata-rata, mereka masih cukup kuat untuk mendisiplinkan siswa tahun pertama seperti Yeonhwa. Namun, kenyataan berbicara lain. Dengan satu pukulan dari tombaknya, Yeonhwa menjatuhkan mereka satu persatu. Bahkan dalam jumlah besar, mereka tidak bisa menandinginya. Setiap kali mereka mencoba bangkit, dia mengalahkan mereka lagi, dengan teknik yang cepat dan presisi. Sementara itu, Euna menyaksikan pertarungan ini, dengan ekspresi tanpa emosi. Baginya, ini adalah bukti bahwa dunia pemain adalah tempat yang keras, di mana hanya mereka yang berbakat yang bisa bertahan. Mereka yang tidak memiliki bakat akan menghilang, hanya menjadi pekerja kasar atau penjaga di jalan raya, tanpa pengakuan atau masa depan cerah. Setelah pertarungan selesai, Euna memperhatikan tangan Euna yang terluka, dan membekak akibat latihan sebelumnya. Dia dengan segera menggunakan sihir penyembuhan, yang telah dipelajarinya selama setahun terakhir. Euna terkejut, dengan kemampuan penyembuhannya yang luar biasa. Saat Euna merawatnya, dia menegaskan bahwa dia tidak suka melihat Euna terluka.
Kemudian, Ryu Yeonhwa muncul dari pusat pelatihan. Ena, dengan ekspresi marah, menegur Yeonhwa karena telah menyebabkan luka pada Euna. Yeonhwa, yang biasanya keras kepala dan jarang meminta maaf, dengan tulus menundukkan kepalanya kepada Euna dan meminta maaf. Euna, yang terkejut dengan perubahan sikapnya, menerima permintaan maaf tersebut. Di tengah suasana yang lebih santai, teman mereka, Chang Jin, akhirnya tiba dengan es krim yang telah lama dinantikan. Anak-anak berkumpul untuk menikmati es krim, membawa suasana kembali menjadi ringan dan ceria. Euna menerima es krimnya dari Chang Jin, yang dulu di kehidupan sebelumnya adalah rivalnya, tetapi kini menjadi seseorang yang bisa ia percayai. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak hal berakhir dengan cara yang berbeda. Namun, di kehidupan keduanya ini, segalanya telah berubah. Ryu Yeonhwa, yang dulunya adalah seseorang yang ia kagumi dari jauh, kini ada di sisinya. Euna menyadari bahwa di masa depan, Yeonhwa akan menjadi tombak yang melindungi dunia, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dengan pemikiran itu, ia mengulurkan tangannya kepada Yeonhwa, dan gadis itu meraihnya. Sebuah tanda bahwa meskipun banyak hal telah berubah, beberapa hal tetap sama, dan harapan masih ada. Dengan hanya 1 minggu tersisa sebelum dimulainya semester kedua, kesibukan mulai meningkat, terutama bagi siswa yang harus menyerahkan lamaran sekolah menengah, atau menghadapi ujian akademi pemain. Karena itu, keluarga Euna memutuskan untuk menghabiskan liburan Chuseok di Incheon, tempat nenek mereka tinggal. Saat tiba di sana, Euna bertemu dengan Jin Parang, yang kini tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Meski sering bertengkar, interaksi mereka penuh dengan candaan dan kehangatan keluarga. Di kebun anggur, mereka membantu memetik buah anggur, dengan Parang yang terlihat sangat terbiasa dengan pekerjaan itu. Ia bahkan menunjukkan perkembangan dalam kemampuannya menggunakan telepati, yang membuat Euna menyadari bahwa Parang telah berkembang jauh dari kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Jin Parang dikenal sebagai pemain yang keras dan kejam, namun sebenarnya memiliki sisi baik, terutama terhadap anak-anak. Namun di kehidupan ini, Euna merasa Parang lebih lembut dan mudah digoda. Saat mereka makan semangka bersama, percakapan berubah menjadi topik masa depan. Tiba-tiba, Parang mengumumkan niatnya untuk menjadi seorang pemain. Ia ingin membuktikan bahwa seorang Ain sepertinya bisa hidup dengan bangga, serta membantu anak-anak miskin seperti dirinya. Meskipun keluarga awalnya ragu, mereka mempertimbangkan kemungkinan Parang masuk akademi pemain. Namun, masalah utama adalah ujian masuk dan sponsor. Ayah Euna menyadari bahwa meskipun pendaftaran masih terbuka, ujian pertama akan menjadi tantangan berat bagi Parang. Namun Euna yakin bahwa dengan bantuan catatan dari Sirius dan Alice, Parang memiliki peluang untuk lulus. Masalah lain adalah tempat tinggal nenek mereka, jika Parang benar-benar masuk akademi. Setelah perbincangan panjang, mereka akhirnya memutuskan bahwa nenek akan pindah ke Seoul bersama mereka, yang membuat Euna sangat senang. Untuk menyelesaikan masalah sponsor, Euna menghubungi Han So-hyun dari Sirius Group. Dengan sikap rendah hati dan sedikit trik persuasi, ia berhasil mendapatkan slot beasiswa untuk Parang, meskipun masa pendaftaran telah berakhir. Ayahnya terkejut dengan betapa mudahnya Euna mengurus sesuatu yang sulit, bahkan bagi orang dewasa. Dengan semua rencana yang mulai terbentuk, kini yang tersisa hanyalah memastikan bahwa Jin Parang bisa lulus ujian masuk akademi pemain. Selanjutnya kita menceritakan pertemuan pertama Jin Parang dengan teman-teman Euna setelah ia tiba di Seoul. Ia datang dari Incheon dengan ransel besar,
berusaha menemukan lokasi pertemuan dengan Euna, tetapi merasa bingung karena jalanan yang ramai. Meskipun ia mencoba menggunakan penciumannya untuk menemukan Euna, ia malah salah arah, hingga harus dikoreksi melalui telepati oleh Jin Seona. Setelah bertemu Euna, mereka segera pergi menemui teman-temannya. Euna sebelumnya telah memberi instruksi, agar Parang tampil rapi, untuk memberikan kesan pertama yang baik. Namun, Parang justru datang dengan pakaian yang aneh, legging bermotif bunga-bunga dan ransel besar yang penuh sesak, membuat teman-teman Euna terkejut. Ketika mereka berbincang, Minji menilai Parang sebagai seseorang yang aneh, dan tidak cakap dalam situasi sosial. Meski begitu, Parang dengan cepat akrab dengan Choi Eun-hyuk, yang memiliki kepribadian ramah. Ketika mereka berbicara lebih jauh, Seona, yang penasaran dengan sesama Ain, terus mengamati Parang, dan bahkan meminta izin untuk menyentuh ekornya. Parang, yang awalnya bingung dengan antusiasme Seona, akhirnya membiarkan dirinya diperiksa dengan senang hati. Setelah perkenalan selesai, mereka memutuskan untuk beristirahat, sebelum seleksi beasiswa dimulai. Parang, yang sangat bersemangat mencoba makanan di Seoul, mengusulkan untuk pergi ke Sulbing, dan menikmati Injeolmi Bingsu, yang akhirnya disetujui oleh semua orang. Saat menikmati bingsu, percakapan beralih ke topik aliansi antar konglomerat, yang menjadi sponsor para peserta seleksi beasiswa. Euna menyadari, bahwa grup Sirius dan Alice, mengikuti ujian di tempat yang sama, sebagai bagian dari demonstrasi hubungan baik mereka, sekaligus sebagai peringatan bagi kelompok lain. Ia juga merenungkan, bagaimana aliansi ini akan berubah di masa depan, di mana konflik antar kelompok bisnis akan semakin tajam. Di sela-sela percakapan serius ini, Eun-hyuk menyadari bahwa Parang dan Seona memiliki nama belakang yang sama, yaitu Jin. Seona bertanya, apakah Parang memiliki hubungan dengan gereja yang disponsori Alice Group, tetapi Parang menjelaskan bahwa ia mendapatkan namanya dari orang-orang di daerah kumuh. Nama Parang diberikan karena warna rambutnya yang biru, dan marga Jin ia ambil sendiri, setelah melihat anak-anak di gereja menggunakan nama keluarga tersebut. Setelah makan, anak-anak bersiap untuk mengikuti ujian beasiswa, meninggalkan Euna sendirian di kafe. Di saat terakhir, ia baru menyadari, bahwa ia telah membiarkan Parang pergi ke tempat ujian, dengan pakaian bermotif bunga-bunga, sesuatu yang seharusnya ia cegah sejak awal. Di sebuah ballroom mewah di YH Hotel Seoul Station, anak-anak dari berbagai latar belakang, berkumpul untuk mengikuti tes seleksi beasiswa, dari 10 kelompok chaebol terbesar. Namun, mereka tetap menjaga jarak satu sama lain, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berdasarkan latar belakang mereka. Suasana berubah ketika Ain, seorang anak dengan ekor serigala, tiba-tiba muncul di tengah ruangan, dengan kondisi yang berantakan dan napas terengah-engah. Keadaan semakin canggung, ketika perhatian mereka tertuju pada Jin Parang, seorang anak dari daerah kumuh, yang mengenakan celana ketat yang terlalu pendek, membuatnya tampak mencolok. Anak-anak lain menatapnya dengan ekspresi bingung, jijik, dan takjub sekaligus. Namun, Parang tidak peduli, dan maju dengan percaya diri, bersumpah untuk menunjukkan kemampuannya dalam ujian. Ujian pertama dimulai, di mana peserta harus mempertahankan bola dalam waktu tertentu. Tanpa aturan yang jelas tentang jumlah bola yang boleh dipegang, Parang memanfaatkan keunggulannya sebagai Ain. Ia mengambil beberapa bola sekaligus, berlari dengan kecepatan luar biasa, dan bahkan menendang bola lawan ke kejauhan. Aksinya yang penuh energi ini, mengundang tawa dan keheranan dari para pengawas di ruang VIP, termasuk Euna dan Han Seoyeon, yang mengamati ujian dari atas. Seoyeon,
yang tertarik pada kemampuan Parang, mempertimbangkan untuk menjadikannya pemain eksklusifnya. Namun, Euna mengingatkannya, bahwa Parang adalah seorang Ain dengan karakter sulit dikendalikan. Meskipun begitu, Seo Yeon tetap terkesan dengan bakat Parang yang luar biasa. Setelah ujian pertama selesai, ujian kedua dimulai. Parang yang sudah mendapatkan sponsor, tetap bermain dengan penuh semangat, bahkan lebih agresif. Ia berteriak penuh percaya diri, menganggap ujian ini sebagai hiburan semata. Euna yang melihat tingkahnya hanya bisa menghela napas, merasa malu sekaligus khawatir. Pada akhirnya, ujian selesai tanpa insiden besar, dan Parang menghabiskan malam di rumah Euna, sebelum kembali ke Incheon. Saat tiba di rumah Euna, ia disambut hangat oleh keluarga Euna, termasuk ibunya dan adik perempuannya, Enae. Parang yang mendengar akan ada sabu-sabu untuk makan malam, segera bersemangat. Namun, momen makan malam berubah menjadi kejadian tak terduga. Avernir, seorang anak kecil berusia 4 tahun, yang secara alami sudah bisa mengendalikan mana, berhasil membuat Parang terpental ke belakang, hanya dengan sedikit dorongan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu, menjauh dengan hati-hati, meninggalkan Parang yang terkejut dan malu. Keesokan harinya, Parang kembali ke Incheon dengan rasa frustasi, masih mengingat kejadian memalukan itu. Sementara itu, Euna yang melihatnya hanya bisa tersenyum kecil, menyadari bahwa bahkan seseorang seperti Parang pun memiliki kelemahan. Ujian pertama Akademi Pemain semakin dekat, dan Parang harus segera bersiap. Namun, di balik kekuatan dan kepercayaan dirinya, ia tetaplah seorang anak yang masih harus belajar banyak hal. Selanjutnya kita diperlihatkan keseharian para peserta, menjelang ujian putaran kedua Akademi Pemain. Semua teman-teman Euna telah lulus ujian pertama, termasuk Jin Parang, yang sebelumnya kurang serius dalam belajar. Mereka merayakan keberhasilan ini, meskipun ujian berikutnya sudah menanti dalam waktu 1 minggu. Sementara itu, suasana sekolah dipenuhi dengan tren Pepero Day, di mana anak-anak saling bertukar snack Pepero, yang dipopulerkan oleh pemasaran agresif dari Luminous dan YH Group. Euna awalnya tidak tertarik untuk ikut serta dalam pertukaran ini, tetapi akhirnya membeli beberapa Pepero setelah mendengar argumen Minji. Di sekolah, ia menyaksikan teman-temannya menikmati permainan Pepero, sementara Minji kesal karena kalah dalam permainan tersebut dari Eunhyuk. Di sisi lain, Euna merasa khawatir tentang adiknya, Enae, yang akan tetap di sekolah dasar, sementara ia sendiri harus tinggal di asrama Akademi Pemain. Ia takut Enae akan terpengaruh oleh anak-anak yang kasar dan tidak sopan di sekolah. Kekhawatiran ini muncul karena Euna sendiri melihat betapa banyaknya anak-anak di SD Doan yang menggunakan bahasa kasar dengan bebas. Ketika Seona muncul dan membagikan Pepero kepada Euna dan Minji, mereka mulai membahas bagaimana Alice Group juga terlibat dalam distribusi Pepero di sekolah. Ternyata, grup konglomerat ini ingin memperkuat pengaruhnya di antara siswa SD Doan, terutama mereka yang berbakat dan berpotensi menjadi pemain di masa depan. Beberapa teman Euna, termasuk Seona, Eunhyuk, dan Minji, telah menerima beasiswa dari Alice Group, dan kini harus menghadiri berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut. Seona, meskipun tidak menyukainya, menerima kenyataan bahwa untuk bertahan dan berkembang di dunia pemain, ia harus memahami dan menggunakan kekuatan dari dunia korporat. Setelah sekolah usai, Euna berpisah dengan Minji, dan pergi ke pusat kota untuk membeli Pepero bagi keluarganya. Di sana, ia bertemu dengan Hayang, yang sedang dalam perjalanan membantu ayahnya di Happiness. Saat berjalan bersama,
Mereka berbincang tentang pepero day, dan Hayang mengungkapkan bahwa ia lebih memilih membuat pepero sendiri di rumah. Euna, yang sudah mengetahui kecerdasan Hayang, menyadari bahwa gadis itu mampu memahami banyak hal hanya dengan mengamati. Hayang bahkan bisa menangkap kebohongan kecil Euna, menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan dalam membaca informasi dengan baik. Saat Hayang hendak pulang, Euna memberinya pepero sebagai hadiah spesial, memintanya untuk tidak memberitahu yang lain. Hayang menerimanya dengan senang hati, dan berlari menuju rumahnya dengan senyum cerah. Euna, sementara itu, berjalan pulang dengan santai, menikmati pemandangan sekitar. Ia merenungkan bagaimana hidupnya akan segera berubah setelah masuk akademi pemain. Ia sadar bahwa kehidupannya di rumah akan berakhir, dan ia harus menghadapi tantangan baru di dunia para pemain. Namun, ia tidak berniat menjadi sekedar penonton, ia ingin berada di pusat pusaran dunia pemain, dan menghadapi semua rintangan yang ada. Dengan begitu, hari-hari menjelang ujian putaran kedua pun berlalu, membawa perubahan besar dalam kehidupan Euna dan teman-temannya. Selanjutnya, kita berfokus pada ujian masuk akademi pemain, yang diadakan di atas penjara bawah tanah merah di Jogiesa. Akademi ini didirikan untuk melatih calon pemain, dan mencegah penyebaran erosi dungeon. Di tengah keramaian peserta ujian, Euna dan teman-temannya berusaha mencapai ruang ujian. Mereka harus melewati kerumunan orang tua, peserta ujian lain, serta profesional industri yang ingin merekrut talenta muda. Para pramuka menggunakan artefak untuk mendeteksi mana, tetapi Hayang, yang memakai sihir kamuflase, berhasil menghindari deteksi. Ujian masuk kali ini dilakukan secara serentak, tanpa pembagian kelompok. Angkatan ke-31, dianggap sebagai bagian dari generasi emas, kelompok dengan potensi luar biasa. Para profesional industri sudah mengetahui identitas beberapa peserta ujian yang berasal dari keluarga berpengaruh, termasuk cucu ketua Elis. Begitu memasuki ruang ujian, anak-anak menghadapi pemeriksaan mana internal, yang secara resmi disebut tidak memengaruhi nilai ujian, tetapi sebenarnya menjadi faktor penentu. Euna, yang mengetahui kecurangan ini dari kehidupan sebelumnya, menyadari bahwa mereka yang memiliki tingkat mana rendah, akan mendapat diskriminasi terselubung. Sementara itu, para pengawas di ruang pemantauan, membahas hasil ujian mana internal. Akademi pemain sekunder, yang lebih diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kaya, menjadi perdebatan di antara mereka. Para pengawas juga bertaruh pada potensi peserta ujian, berdasarkan latar belakang mereka. Ketika hasil ujian muncul, satu nama menarik perhatian mereka, yaitu Jung Hayang, yang memperoleh nilai A+. Dia adalah satu-satunya peserta ujian dengan nilai tertinggi, mengejutkan para pengawas. Sementara itu, Euna sendiri hanya mendapatkan nilai C+, meskipun ia memiliki pengalaman hidup sebelumnya yang kaya. Dia pun berpikir untuk tidak membiarkan kesalahan masa lalunya terulang, dan bertekad untuk mengatasi sistem yang tidak adil.